Rip. Baik, terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu untuk berkenan mendadak diadakan pertemuan hari ini. Sebelumnya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya, maka kita bisa bertemu pada sore hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baiklah, langsung ke teknis saja berkenaan dengan hasil pertemuan kemarin dari LPM, yaitu adanya pengisian tabel Excel terkait dengan pemutakhiran sistem SPMI yang terbaru yang berkaitan dengan Permen 53 tahun 2023. Baik, sebelum saya masuk ke ini, mungkin Bapak Ibu bisa membuka atau login ke eh, email Prodi. Di email Prodi ada kiriman file dari LPM, ada kiriman file dari LPM itu seperti ini. Saya langsung share screen juga. Tapi ini email dari PSMF yang saya inginkan dulu. Aduh, maaf, saya masuk ke sini. Baik. Kode. Masuk penjara tuh belum ada. Beritanya tuh belum ada. Kembali. Ada. Seperti ini. Ini kiriman file dari LPM yang masuk di email PSMF yang berisi semua folder dari masing-masing program studi yang ada di Fakultas Sastra. Namun folder ini bisa dibuka oleh masing-masing prodi juga. Seperti ini. Prodi Sastra Inggris, ini template revisi dokumen SPMI. Inilah yang harus diisi sebentar, template revisi dokumen SPMI yang mana tahun 2023 ini tinggal di copy paste dari pemutakhiran SPMI yang lalu yang telah diaudit tahun lalu. Jadi ketika dibuka ini, di sini kan bedanya Permen 53 dengan SPMI yang lalu itu terletak pada jumlah standarnya. Pada Permen 53 ini dari 24 menjadi 16, jadi berkurang 8. Namun di standar kompetensi lulusan yang di bagian pendidikan itu tetap 8, yang berubah hanya di standar penelitian dan pengabdian yang awalnya 8 berubah menjadi 4. Iya, jadi penelitian 4, pengabdian 4. Namun yang di standar pendidikan itu tetap 8 standar. Iya, jadi kalau misalnya di sini di tahun 2023 ini yang di copy paste masuk ke template yang terbaru untuk di sini diisi di pernyataan yang pertama. Di pernyataan kedua ini sudah disesuaikan dengan Permen 53. Permen 53 yang ini. Oke, yang ini. Ini Permen 53. Kalau misalnya yang lalu di standar kompetensi lulusan pada permen yang sebelumnya ada misalnya 8 indikator, berarti ada 8 pernyataan yang harus ada di standar kompetensi lulusan. Namun karena adanya perubahan di Permen 53 misalnya berubah menjadi 6, berarti tinggal menyesuaikan. Nanti ada lagi di akun di sini SPMI Online Request Delete. Jadi yang ada di SPMI yang lalu, kemudian tidak ada di peraturan 53, maka boleh diminta untuk di request delete. Jadi misalnya, ini, oke. Jadi misalnya pada SPMI yang lama, di sini di standar 2023-2024 yang lalu, ada komponen isi standarnya sekitar 8, namun 6 di Permen 53, maka duanya boleh diminta untuk di request delete, dimasukkan pada request delete untuk dihapuskan. Iya, seperti itu. Jadi di sini 2022 ya 23 yang lama, 2023-2024 ini berisi pernyataan berdasarkan Permen 53.
Iya, jadi untuk mengisi poin 22, 23-nya ini saya kira tidak ada masalah karena hanya mengcopy paste dari tabel Excel yang lama. Nah, adapun kalau ada perubahannya berdasarkan Permen 53, itulah yang diminta untuk di request delete atau ada bagian pernyataan yang mengalami penyempurnaan dan disesuaikan dengan Permen 53. Iya. Kalau yang mengikuti dari tahun lalu, misalnya di standar kompetensi lulusan, saya coba satu ini, satu komponen, saya buka dulu. Nah, ini standar nasional, oh ya ini. Misalnya, standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Saya kira dari komponen ini atau pernyataan ini hanya mengalami perubahan apa ya uraian saja, tetapi intinya sama dengan ada beberapa yang sama dengan pernyataan ini, kayak ini. Standar kompetensi lulusan dinyatakan dalam CPL yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kalau disesuaikan dengan permen ini berarti mengalami perubahan, Bang. Nah, standar kompetensi lulusan, jadi program studi memuat standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Jadi bukan lagi pada akhir program pendidikan tinggi, di sini boleh diganti menjadi pada CPL program studi. Nah, jadi langsung disesuaikan saja dengan program studi. Iya. Jadi hanya berubah uraian saja, tetapi maksudnya sama, Ji, dengan pernyataan yang sebelumnya dari peraturan yang lalu. Iya, ini yang saya maksudkan. Jadi di sini lebih ringkas. Ternyata di permen yang baru ini eh, ada tambahan kayak ini mengenai kesatuan kompetensi ini saja yang beda saya lihat. Dengan ada penjelasan di akhir bahwa menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Iya, tinggal dilengkapi saja menyesuaikan dengan Permen 53. Kemudian kembali ke template. Nah, jadi yang lama tetap di copy paste secara utuh. Kalau di komponennya di sini mengalami perubahan pernyataan saja menyesuaikan Permen 53. Jadi yang di luar dari Permen 53 yang ada di sini, misalnya di sini di standar kompetensi lulusan ada misalnya 10 atau 11 pernyataan yang bisa dibuat, tapi yang lalu kita punya sampai 14 sampai 16. Nah, itu bisa diminta untuk request delete berhubung karena tidak lagi diatur dalam permen yang terbaru. Iya. Intinya perlu dibaca kembali lagi untuk menyusun pernyataannya. Itu yang jadi masalah. Harus lagi dicek awal. Kita copy paste dulu secara utuh semua. Kalau saya boleh saran, semua yang lama itu di copy paste dulu ke template yang baru. Kemudian kita membaca kembali permennya ini. Nah, mana yang seharusnya dihilangkan. Itu. Itu intinya. Tapi apalagi harus juga dipertimbangkan kalau kemarin ada saran dari Pak siapa ini, jika misalnya kayak dosen tetapnya tidak mencukupi, boleh diturunkan apalagi persentase pencapaiannya agar tidak menghasilkan ketidaksesuaian. Misalnya yang lalu, misalnya persentasenya di atas 60% yang lulus tepat waktu. Nah, ini bisa dikurangi dengan berbagai pertimbangan. Bisa diturunkan menjadi 40% saja agar tidak lagi nanti ditemukan ketidaksesuaian. Karena memang target kita hanya sampai 40%, bukan 60%. Itu. Itu yang disarankan kemarin, kalau tidak salah. Iya. Terus link terkait rapat yang kemarin itu bisa diakses pada saya share screen. Saya sebentar share kembali di SNS. Oke, ini.
link materi. Ini di link LPM ini bisa kita lihat hasil rapat yang kemarin terkait dengan hal-hal yang dipertanyakan beserta jawabannya. Iya, ini semua pertanyaan yang muncul pada saat rapat kemarin. Di sini ada juga penjelasan terkait dengan mana yang seharusnya masuk sebagai dosen tetap, dosen pembagi rasio, dan dosen DPK dan semacamnya. Di sini ada uraian penjelasannya untuk memudahkan mengisi indikator kinerja ketercapaian. Iya, jadi di template ini di sini kan strategi, kemudian di bagian akhir lagi ada indikator. Indikator di sini kan ada yang berdasarkan LAM, berdasarkan SNDikti. Ini tetap saya kira yang kemarin kita bisa tetap merujuk apalagi pernyataan strategi dan indikator ketercapaian dari yang lama meskipun komponen pernyataannya berubah. Iya, jadi hanya komponen pernyataan yang kemungkinan besar berubah karena menyesuaikan permen, tetapi tidak akan jauh berbeda pernyataannya. Iya, hanya berisi berubah uraian saja. Iya, itu yang ininya. Kalaupun indikator kinerja yang lalu terkait dengan rasio dosen dan pembagi dan semacamnya itu yang akan mengalami perubahan yang lebih jelas karena indikator ketercapaiannya berbeda dengan yang lama, peraturan yang lama. Iya, itu. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Jadi link template yang terbaru ada di folder email masuk, email masuk di email prodi masing-masing yang bisa saya akses melalui akun PCMF. Iya, itu. Jadi semua yang saya jelaskan tadi terkait template-nya, terkait dengan tabel Excel yang terbaru untuk tahun lalu, itu semua ada di folder tersebut. Ya. Tabe Ibu Fatana, Iya, sedikit mau tanya. Tadi kan dikatakan bahwa nanti di copy ya dari iya, hasil AMI yang lalu di copy masuk ke template baru. iya, Terus kan kemarin juga ada disampaikan tentang pewarnaan ya. iya, Jadi di copy saja dulu, baru kalau iya, dia sesuai berarti dia warnanya hijau kalau tidak salah ya. Kalau iya, kalau tidak sesuai berarti warnanya apa itu kuning kalau tidak salah. Kemudian kalau ada yang diubah berarti dia warna ungu kan. iya, Itu berarti bukan itu yang langsung diubah ya di kolom di bawah ya. iya, Ya kita yang di buat yang bawahnya. baru berkasih warna Iya, ungu. iya, Oke, kemudian yang tadi itu karena kan ada yang perubahan yang mana tadi yang perubahan di penelitian ya penelitian iya. yang bukan pendidikan ya atau Penelitian, penelitian. penelitian dan Nah, tinggal pengabdian. Iya, tinggal 44. iya, Nah, berarti ada dua yang lalu kan 8, masing-masing iya, 8 ya. Nah, tinggal iya. 44. Berarti ada empat empat yang harus hilang gitu. Bukan Begitu. hilang Bunda, lebih dipadatkan saja. Oh, Jadi dipadatkan. pernyataan Berarti disatukan. pernyataan-pernyataannya itu akan Hmm, menyesuaikan permen. Misalnya yang lalu di permen standar hasil misalnya ada 4, namun karena dia digabungkan dengan standar isi misalnya, maka hmm. dicek kembali ke pernyataan yang ada di permen. Oh, ternyata ada 7 misalnya. Nah, berarti penambahan bukan menghapus. Iya, hanya Iya, memindahkan tempat standarnya saja. ya, lebih Iya, mengefisiensikan iya, tepatnya ya. iya. Nah, tapi tadi yang ada istilah di request bisa di delete apa itu? Iya, kalau kayak misalnya Bunda kayak standar sarana dan prasarana kan itu double. Nah, misalnya yang lalu ada di standar apalagi namanya pengabdian dan penelitian, itu bisa salah satunya saja nanti berdasarkan urutan di permen. Nah, jadi di peraturan Permen 53 ini, misalnya yang lalu standar sarana itu double 2 kali karena dua standar dia masuki. Oh ya, di Iya, peneliti yang kan ada, di ada di pengabdian standar ada. iya sarana prasarana penelitian, standar sarana prasarana pengabdian. Ah, itu kan double. Nah, ini yang mengalami pemadatan di Permen 53 supaya tidak muncul lagi pernyataan yang sama.
Ya, berarti disatukan saja. Jadi Iya, apakah dia jadi masuk itu hanya bisa di penelitian diminta saja? untuk request delete sehingga tidak berulang kali ditanyakan nanti oleh auditornya. Iya, itu Artinya yang kan, artinya saya belum paham yang tadi kan dibilang yang baru yang ada perubahan berarti dia kan warna ungu. Berarti kita isi yang kolom yang kosong, tambah yang kolom taruhlah kolom ketiga, tah? Jadi iya. baris ketiga itu yang baru yang terus yang maksudnya di situ yang di delete yang lama itu yang di delete atau tidak perlu di delete itu hanya kita buat yang pernyataan baru saja. Itu yang dikasih warna ungu. Iya, Itu kan jadi maksudnya. yang di delete itu yang saya pahami, misalnya yang lalu kan ada misalnya pernyataan yang menyatakan bahwa setiap program studi harus mengikuti pencerahan Palbu, padahal misalnya ya, padahal di peraturan akademik itu tidak diwajibkan oleh semua mahasiswa, maka ini boleh diminta untuk dihapuskan saja agar tidak diaudit lagi. Jadi tidak ada lagi ditemukan kesesuaian. Iya, itu yang boleh diminta untuk di request delete. Iya. Oh, Jadi begitu misalnya ya. kemarin juga PBSI itu dia memasukkan wajib mengikuti apa itu eh, yang ini tes tes bahasa Indonesia. Namun kan belum terlaksana, maka kami meminta untuk di request delete saja karena belum dibuatkan semacam peraturan dari fakultas yang menyatakan mahasiswa wajib mengikuti ini tes tersebut, tes UKBI tersebut. Itu pernah ada, tapi tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan baik berupa sertifikat dan semacamnya. Jadi tahun lalu itu kalau tidak salah, saya meminta untuk di request delete saja terlebih dahulu karena memang di tingkat fakultas belum ada aturan yang menyatakan bahwa diwajibkan oleh mahasiswa PBSI untuk memiliki sertifikat uji UKBI. Iya, seperti itu Bunda yang bisa Ya, diminta berarti untuk di request. berarti itu Mi, yang dimaksud dihilangkan tuh, karena Iya, dihapus kan. dihilangkan. Ya. Iya, jadi nanti Berarti tidak satu muncul. baris itu hilang, mulai dari Iya, pernyataan standar, strategi apa semua terhapus semua kan itu. terhapus langsung di aplikasinya Bunda. Jadi yang lalu Oke. misalnya ada 12 standar karena di request delete 2, sisa 10 yang tertinggal nanti di Oh, aplikasi tak pada saat pengisian. begitu. Iya, Nah, ya. Nanti kita konfirmasi lanjut lagi kalau ada iya. kendala yang dihadapi Bu ya. Iya, terkait pewarnaan, kalau saya jangan dulu diribetkan terkait pewarnaan Bunda. Jika nanti kan ada tetap pendampingan dari pihak LPM, jadi itu Oh nanti gitu. bisa dipertanyakan lagi terkait pewarnaan. Tetapi intinya sekarang adalah kita memaksimalkan dulu untuk mengcopy paste Copy yang paste. lama ke template yang baru, kemudian yang mampu untuk membaca pernyataan dari permen ini sudah bisa menyesuaikan, tinggal di copy paste, iya, di convert ke Word, tinggal menyesuaikan nama prodinya di ini kan yang harusnya pendidikan tinggi menjadi prodi sastra Arab, iya, langsung spesifik ke nama prodinya, misalnya kurikulum CPL Pendidikan Bahasa Inggris telah memuat kesatuan, kesatuan lagi namanya sekarang saya baca-baca, oh eh, hanya nada uraiannya saja yang agak sedikit berbeda. Itu yang saya baca Di hasilnya. pernyataan. Tabe Bu Nur Fatana, Tabe. Iya, Ini saya mohon bagaimana anunya kalau misalnya nanti di pernyataan isi standar itu misalnya ada yang hendak kita hilangkan, apakah kita bisa menghilangkan yang memang sudah ada tetapi karena menurut pertimbangan kita bahwa ini tidak sesuai maka di delete saja? boleh, Bunda. Di request Oh, delete. boleh, iya. Iya, Karena misalnya kan sastra Indonesia kemarin ada beberapa pernyataan yang sebenarnya berulang-ulang. Maksud saya bisa dihilangkan saja, dirapikan. bisa, Bunda. Iya. Oke, Kayak kasih. sarana dan prasarana yang tadi saya contohkan itu berulang kali, mulai dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian itu terus yang dipertanyakan, makanya boleh dihilangkan. Jadi misalnya di pendidikan sudah ada, boleh tidak perlu ada lagi di penelitian dan pengabdian karena standar sarana dan prasarana yang dimaksud itu sama. Iya, boleh minta di request delete saja.
Baik, makasih Bu. Berarti template-nya masih Eh, sama sih yang lama, Pak Ibu. Saya. Iya, Template-nya masih sama ya yang lama. sedikit dulu saya tambahkan bahwa kalau minta di request delete berarti di pemutakhiran template yang baru tidak usah lagi dimasukkan pernyataannya. Iya, supaya tidak mengecoh lagi. Kalau dia dua yang diminta request delete dari 12 pernyataan berarti sisa 10 yang ada di template pemutakhiran. Duanya itu masuk ke request delete. Iya, jangan dimasukkan lagi padahal diminta untuk di request delete. Iya, itu yang Diminta biasanya dulu Bunda. sebelum di copy paste ya. Eh, Begitu. dimasukkan saja Bunda, tidak akan muncul di aplikasi nantinya. Iya, jadi tidak secara langsung memang ditanggapi oleh Pak Dedi, tetapi insya Allah di pengisian aplikasinya yang sudah diminta untuk di request delete itu sudah tidak muncul lagi pernyataannya. Iya, Tabe Bu, mohon izin. Yang request delete itu langsung di ini ya di akun ini SPMI. iya. Makanya tidak perlu Oh lagi dimunculkan di tabel iya. pemutakhiran Excel yang terbaru. Iya, maaf. Oke. Saya biasanya kalau mendengarkan penjelasan paham, tapi nanti kerjanya bingung. Oke. Ya, Makanya tapi insya Allah makanya Ibu jangan PSMF bosan-bosan akan Ibu selalu Fatani. Iya, mendampingi. insya Baik, jadi Allah. langkah pertamanya itu di request delete baca dulu. Tapi saya ini dulu, apa berarti Permen 53, apakah perlu juga mensinkronkan dengan standar Lamdik? Karena kemarin kan sudah ada beberapa. Selain itu dengan peraturan yayasan dan fakultas juga ya Ibu. Iya, tetap. Karena kan Oh ada tetap. indikator kinerja utama, ada instrumen akreditasi program studi dan instrumen BAN PT. Iya, jadi kan Oh berarti kemarin tetap. kalau tidak salah pengisiannya jika ada di BAN PT namun tidak ada di instrumen akreditasi LAM, maka salah satunya saja yang diisi. Iya, misalnya diatur dalam BAM PT, tetapi di dalam LAM tidak, maka yang di checklist itu di BAM PT-nya, bukan di LAM-nya. Iya, itu juga. Eh, saya dulu Iya, nih, saya lagi. iya, silakan Begini, Pak. eh, ini mungkin saya yang salah tangkap yang waktu Pak Mais bilang kemarin itu. Ini yang Permen 53 kan yang 2024 toh? Iya, Nah, kalau tidak salah kan katanya itu kan nanti di masih sementara ini eh, perumusan. Jadi eh, lebih baik nanti di tahun ajaran baru dipakai. Nah, kita kan ini masih yang lama 2024-2025, belum 2025-2026. Apakah begitu? Nah, makanya itu di tabel sebelah kanannya paling iya, ujung, nah ada di situ eh, tambahan. Kalau misalnya kita sudah mau pakai Permen 53, di situ sisa kita pilih apakah input, proses atau apa itu? Peningkatan. Yang terakhir itu yang tampilkan Pak Dedi yang I- eh iya Input. kalau tidak salah ya. Ya ada tiga Pak, ada tiga input, Ah, ah. proses, dan Makanya output. kemarin banyak yang bertanya bilang kami sudah loka karya dan sudah ini Permen 53. Terus seingatku eh, Pak Mais bilang kalau bisa jangan terlalu fokus dulu karena kementerian pun masih sementara apakah istilahnya itu. Itu iya, yang saya Belum tangkap. ya, iya. Apakah belum jelas cuma hasilnya. saya yang anggap begitu atau bagaimana kira-kira itu? Baik, saya kembali dulu ke catatan ini. Saya share screen catatan hasil rapatnya kemarin. Capek Bu, begitu Iya. juga saya dengar kemarin sama dengan Iya, Pak Umar. Iya, Oh, iya, tunggu dulu. Saya, kan kita mengisi mundur. iya, ya sambil kita cari jadi kemungkinan masih iya. yang 24 pernyataan. Oh, masih Gimana tetap Kak? 24. Iya, Tapi penyesuaian pernyataannya bagaimana, Pak?
Nah, penyesuaian pernyataannya itu dikembalikan ke masing-masing prodi jika memang sudah siap. Kan maksudnya kan kita prodi misalnya sudah mau pakai yang Permen 53, apakah sudah ada bukti kinerjanya? Kan belum Pi yang Iya, semester lalu. Kita bahkan juga KPT-nya belum disahkan. Jadi kalau misalnya kurikulum KPT yang kita mau masukkan, kayaknya juga tidak sinkron karena kan yang awal semester ajaran 2024-2025 bulan Agustus September yang lalu. Ya, bulan September ini, tahun ini. Nah, berarti kita belum sahkan kurikulum berarti tidak sinkron juga kalau misalnya kita mau masukkan kurikulum yang baru di eh, dokumen SPMI nanti. Kalau tidak salah begitu yang ku dengar. Jadi lebih baik katanya Pak Mais pakai ini saja dulu karena iya, kita masih sedang berjalan istilahnya di ini iya. yang kurikulum apakah itu? KKNI Iya, ini. OB ya apa? OB yang baru Pak. Kalau OB kan belum jalan itu. Kita Ya, baru draft, belum di. coba Pak Mais ini dinyatakan masuk di koridor. Iya. Nah, ini Sebenarnya saya juga Ini pahami koridor. seperti sama-sama itu. menanggapi dulu terkait dengan ini catatannya, Bunda. Ya, Jadi di Baseline-nya masih peraturan lama. iya, Makanya katanya seluruh lam sekarang masih menunggu nah, pergantian apa kementerian juga. Jadi semuanya juga ini. oke. Berarti disepakati saja masih tetap 24 standar atau bagaimana? Eh ya ini mungkin bisa koordinasi dulu apakah iya. ke LPM apakah Iya, seperti memastikan. itu atau bagaimana. Terus Iya, kan yang kedua, anggaplah kita pending ini yang iya. saya tanyakan tadi. Terus yang kedua, eh, itu kan yang tahun lalu kan memang ada tabel sinkronisasi. Nah, sisa kita isi-isi. Saya lihat tadi, apakah memang kosong begitu atau Yang mana? yang tabel sinkronisasi yang di Google Drive? Oh iya, saya cekkan kembali. Atau sudah ada di yang anu lama, sisa Ada, dipindahkan gitu ya? ada di tempat yang lama. Jadi Hmm. ini yang lama, ini tabel pemutahiran yang lama. Tinggal eh, kita mengcopy Tindakan. paste yang tahun 2023-2024 ke template yang baru di sini. Kemudian di 2023-2024 ini yang diisi yang terbarunya. 2024-2025. Cocok, iya, cocok. Jadi Hmm. di 2023 yang diisi 2023-2024 Berarti kemudian ditambahi satu sheet di ditambah bawah toh? ya, satu sheet Ya, di bawah seperti tadi yang saya Iya, sampaikan. itu yang 2024-2025. Jadi ini iya. yang di copy paste masuk. Kalau yang kemarin kalau merasa agak susah ini saja yang template yang lama tinggal ditambah satu sheet ke bawah Ya, untuk begitu Ya, anunya itu. Pak Dedi kemarin. ya supaya Mungkin tidak juga sekalian diminta sama anu yang link recordingnya kayak apa? Tidak ada di yang tadi oh yang nak kirim Ibu Virus bilang link rekaman saya buka di situ tadi Alpen tidak ada juga dilihat di situ. oh iya Thailand juga Terus belum. terus yang ketiga ini Bu PSMF dan mungkin iya dengan Ibu Rizkaryani, Ibu Kaprodi, kan eh, di tabel sinkronisasi yang dijadikan panduan dulu itu kan cuma pernyataan dikti, ban, sama lam teknik. Nah, kita mungkin bisa fokus eh, menyamakan satu ini saja karena kita di sastra ada dua lamdik dalam pendidikan. Jadi jangan sampai misalnya nah buat pernyataan di Ibu Rizka beda di PBSI juga beda. Nah, lebih baik mungkin
satu apa misalnya apa tambahan pernyataan tambahan apa yang mungkin mengakomodasi di Lamdik supaya sama-sama dipakai dan mungkin juga bisa diminta karena di pendidikan agama Islam PGMI juga Lamdik juga. Nah, itu yang kemarin mau saya tanyakan, apakah kemungkinan bisa dibuatkan juga ditambahkan sinkronisasi di tabel sinkronisasi karena yang didapat tahun lalu itu sebagai auditor itu cuma lam teknik Ji. Jadi yang lamdik tidak ada. Jadi kita mesti buka sendiri di apanya matriksnya ya, matrik untuk lamdik. Sama ini Google Drive-nya memang belum dibagi karena di emailnya PBC belum ada kuliah. Oh, Sama berarti di PBI juga belum ada. siap. Berarti saya yang akan share kembali Oh untuk iya cocok nih Iya, berarti. kita share Ya misalnya. itu. iya. Baik, sedikit menanggapi. Sementara. eh, Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sedikit menanggapi bahwa kemarin PBSI dengan PBI insya Allah sama semua pernyataan komponennya. Kalau sastra juga sama semua. Iya. Jadi eh, tahun lalu, misalnya standar pendidikan itu sastra Arab yang kerjakan, standar penelitian sastra Inggris yang kerjakan, standar pengabdian sastra Indonesia. Kemudian mereka barter terkait semua standar tersebut. Jadi sama semua pernyataan komponennya. Nah, begitu pula dengan pendidikan bahasa Indonesia dengan pendidikan bahasa Inggris, beberapa pernyataan itu sudah disesuaikan dengan Lamdik, berubah total dari pernyataan yang pernah dijelaskan oleh Pak Yani terkait dengan lam teknik yang indikator penilaian ya. Penilaian dari matriks penilaiannya itu memang pernyataannya insya Allah sudah menyesuaikan dengan Lamdik. Berhubung kemarin memang karena mau akreditasi pendidikan bahasa Inggris sehingga pernyataan-pernyataannya sudah disesuaikan. Iya. Itu. Kemudian kalau tidak salah yang di request delete itu yang tidak memungkinkan ada dokumennya sebaiknya minta di request delete saja. Kalau memang kita sepakat masih menggunakan permen yang lama. Iya, jadi tidak tidak harus ribet lagi membuat pernyataan menyesuaikan dengan permen yang terbaru. Nanti saya tinggal konfirmasi saja ke Ibu Fairuz bahwa di Fakultas Sastra masih sepakat untuk menggunakan permen yang lama, mengingat kurikulum memang kita belum ada versi yang terbaru, baru akan diterapkan atau sementara penyusunan dan nanti akan mulai digunakan pada tahun ajaran yang baru. Iya, jadi kalau saya sepakat saja, kita tetap sepakat menggunakan versi 24 standar mengikuti pernyataan yang lama dan hal-hal yang dokumennya sangat-sangat tidak memungkinkan untuk diperadakan itu bisa diminta untuk di request delete. Mengingat saya kemarin mengaudit di sistem informasi itu kita di sastra itu lebih 100 pernyataan. Saya di sana mengaudit hanya 78 pernyataan. Jadi dari 78 itu hanya 5 sampai 10 pernyataan yang memang tidak ada dokumennya. Nah, jadi kalau saya boleh menyarankan, kita sampai misalnya standar kompetensi lulusan itu ada sampai 12 sampai 16. Di fakultas lain itu hanya maksimal 10 dari setiap standarnya. Kalaupun mau kita gabungkan, itu bisa lebih dipadatkan pernyataannya karena menggabungkan beberapa pernyataan yang memungkinkan dokumennya sama. Iya, jadi itu bisa diminta untuk di request delete. Tidak ada pembatasan bahwa harus 100 pernyataan. Nah, supaya tidak lagi pada saat audit itu sangat panjang waktu yang digunakan. Iya, jadi saya dua kali mengaudit eh, di tempat lain, itu pernyataannya memang tidak ada yang lebih dari 100. Kita di sastra sampai 138. Iya. 138 dengan range 40 sampai 50 pernyataan itu saya 2 hari mengaudit, saya hanya selalu sampai pukul 3 sore. Iya, jadi
tidak sampai harus sampai malam. Jadi kalau memungkinkan memang dokumennya sama dan sudah terjawab pada pernyataan lain, saya sangat menyarankan untuk minta di request delete saja supaya tidak ditanyakan berulang kali. Dan hasil keputusan hari ini yang akan saya laporkan ke LPM adalah di Fakultas Sastra masih sepakat Hmm. untuk menggunakan permen yang lama dengan berbagai pertimbangan. Iya. Iya, iya Bunda. Ah, tidak, Ji. Iya, apakah Oh ada? ya gangguan Kino, nanti aku dengar ini orang bicara, kenapa begini ini? Oh iya, siap. Astaga. Nanti rekamannya di-share, Bunda. Iya. Jadi eh, hasil keputusan hari ini kita sepakat dan tinggal saya laporkan bahwa semua program studi di Fakultas Sastra masih sepakat menggunakan permen yang lama. Itu. 24 standar. 24 standar, tapi Bisa ada di beberapa request. persyaratan Ya, request delete-nya harus lebih banyak supaya tidak iya, terlalu panjang waktu lebih yang bagus lagi. diberikan. Iya, iya. Jangan Jadi mempersulit tas diri. sistem informasi itu Bunda 78 saja dari kita yang 138 dia cuma 76 atau 78 pernyataan. Tuh. Iya, Iya. karena dulu kan kita diminta untuk mengisi semuanya. Dia dipadatkan, Bunda. Iya, Jadi agak lebih padat dalam satu pernyataannya itu dia menggabungkan. iya itu nih kita banyak yang double-double tuh, yang Iya. kemarin dibilang. Jadi Artinya, misalnya kayak tadi iya, menjabarkan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang sejalan dengan apa. Ah, kan kita di poin kedua lagi yang dimasukkan. Saya iya coba ya. betul. Iya, kayak seperti ini. Ini kan di komponen pernyataannya, ini penetapan CPL mengacu pada Permen nomor 3. Nah, di sini eh, diusulkan oleh asosiasi. Di sini boleh dipadatkan, Bunda, karena sama aja pernyataannya. 2023, 2022, 2000. Iya, karena Iya. dokumennya juga sama. Iya, jadi di sini eh, standar kompetensi lulusan dinyatakan dalam pembelajaran lulusan yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada asosiasi dan atau pengelola prodi bagi yang belum mempunyai asosiasi. Jadi dia gabungkan, Ki, tetap memuat asosiasi dan sikap keterampilan karena kalau dilihat seperti ini di pernyataan ini kan kurikulum dokumennya di sini juga kurikulum apakah sudah mengacu pada asosiasi tetap kurikulum yang diberikan jadi dia